Nah, ini Pak, ini. Ini lokasi yang pas untuk usaha Bapak. Cocok lah. Dan saya kesini kan tinggal untuk pelunasan saja. Pelunasan kan? Oh, begitu. Pas, Pak. Jodoh kita. Tapi saya bingung Pak. Ini kepala desanya sudah diganti. Ganti? Belum, masih saya Pak. Maksudnya kenapa ya Pak? Soalnya yang telepon sama saya tuh perempuan. Perempuan? Halo Pak. Nah, suara ini nih yang telepon sama saya. Ya itu saya Pak. Bapak kemarin teleponan sama saya. Kepala desa di wilayah ini. Tunggu. Saya kepala desa di sini. Wilayah desa ini masuk wilayah desa yang saya pimpin. Wilayah Bapak? Iya. Sebentar Pak, nggak bisa begitu Pak. Sejak zaman Indonesia belum merdeka, katanya wilayah ini masuk wilayah saya. Mentang-mentang Bapak ada yang mau masuk sebagai investor, Bapak ngaku-ngaku. Kalau cuma katanya-katanya, saya juga bisa. Sejak Indonesia belum ada, desa wilayah ini sudah masuk wilayah desa saya. Nggak bisa Pak, ini batas saya, ini udah masuk wilayah saya. Itu yang nggak bisa. Batas tanah tuh di sini. Dari zaman dulu, dari sana ke sana, sampai ke sana, sampai ke sana, itu nggak Dari bisa. Pusing saja ini batas Dari zaman desa belum jelas lagi. nenek Bagaimana moyang kita mau saya, investasi? ini tanah Bikin malas saja. kami. Dari zaman nenek moyang saya, batas desa sudah di sini. Nggak bisa, dari zaman dinosaurus, ini tanah saya. Selamat siang Bapak-Bapak. Dan Ibu. Iya Ibu, sabar belum selesai ngomongnya. Nama saya Badas. Kalau masalah menetapkan wilayah secara cerdas, itu tugas saya. Bapak cocok namanya dengan keahliannya. Menandai batas secara jelas dan tegas. Badas. Betul. Yang penting jelas dan tegas. Batas desa. Gimana Bapak bisa sampai ke sini? Pak Yewen ini mengirimkan saya titik koordinat GPS, Global Positioning System. Selama ada langit melihat ke bumi, kita bisa tahu itu wilayah-wilayahnya, titiknya di mana, lokasi ada di mana. Oh, berarti saya juga bisa tahu dong di mana lokasi suami saya. Asal suaminya bisa ngirim koordinatnya. Tapi bagaimana bisa? Kan suami saya sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, kalau masalah itu ilmu saya belum nyampe ke situ, Mbak. Bagaimana proyek ini bisa jalan kalau tanah ini masalah? Ya, maka itu setiap wilayah itu harus melakukan penetapan dan penegasan wilayah batas desa. Gitu. Jadi ditentukan dulu koordinat titik-titiknya semua, lalu kita batasi, terus kita tegaskan. Ini wilayahnya sini, ini wilayahnya sini. Gitu, Pak. Tapi itu kan ada metodenya Pak. Nah, itu ada dua metodenya, Pak. Yang pertama namanya kartometrik. Ya, kartometrik dan survei langsung ke lapangan. Jadi maksudnya dikasih batas gitu, dikasih patok. Kalau patoknya digeser bagaimana? Patok bisa digeser, Bu. GPS nggak bisa. Itu canggih loh, mau geser susah, harus pakai Gatot kaca. Betul. Saya rasa batas desa itu perlu dipertegas sehingga tidak ada lagi permasalahan wilayah. Kan kami yang investasi juga jadi enak bisa masuk di sini. Betul. Bapak Ibu senang, pemilik tanah tenang. Jadi sebaiknya batas desa dipertegas ya Pak? Betul. Diperjelas dan dipertegas. Gimana? Diperjelas Diperjelas dan dipertegas. dan dipertegas. Jadi ada jaminan hukum. Sekarang Pak. Ya makin cepat makin baik loh, Bu. Oh, iya. Saya ada orang yang tegas banget. Biar orang saya aja yang menegaskan dan menetapkan batas wilayah itu. Kebetulan dia juga menetap di sini. Kalau orang yang tegas dan jelas juga, saya juga punya orang dan menetap di sini. Orang saya Ya sajalah. nggak bisa. Orang saya lebih ahli. Pasti tepat. Enak aja mau pakai orang Bapak. Biar wilayah Bapak bisa ditetapkan lebih luas gitu. Alah, kalau orang ibu juga nanti pasti akan melebihkan ke pihak ibu, tanahnya ibu. Lebih baik saya, orang saya aja. Tidak bisa. Orang saya saja pasti cepat, tepat, hemat, cermat, dan berbakat. Kerjanya ribut terus ya? Ntar lagi nikah kayaknya ini. Tenang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Orangnya nggak akan dari wilayah Bapak, dari Ibu juga enggak. Orangnya ada tim yang ahli
Nih orang-orangnya nih, bapak-bapak, ibu-ibu lihat nih. Ini orang-orangnya kompeten. Mereka tidak berpihak dan terpercaya. Netral. Garuda di dada. Lagu Pak. Band itu Pak. Oh band ya, band netral ya. Mereka ini tugasnya menetapkan dan menegaskan batas dengan cerdas. Ya, sesuai dengan titik koordinat. Nah ini kayak di peta batas desa ini. Ya, lihat ya. Ini kan semuanya digital. Teknologi. Nggak main patok-patok aja. Tapi Pak, sebentar Pak. Kalau misalnya nih, sudah dilakukan penegasan, lalu ada tanah warga saya masuk ke wilayah ibu ini. Warga saya kehilangan tanah dong Pak. Ah, itu bonus lah buat saya. Ya nggak gitu dong. Tanahnya aman. Nggak akan diambil siapa-siapa. Ya, pemilik bisa, wah tenang aja. Ini yang ditetapkan itu hanya batas wilayahnya. Dan ketentuan-ketentuan yang mengikutinya. Ini penting banget loh. Jadi ntar mau bayar pajak tahu harus ke wilayah mana. Atau misalnya ada administrasi yang lain itu enak gitu, tenang gitu. Bagus kan ketika pemerintah punya ini terus yang berwenang melakukannya, kami sebagai masyarakat ya mendukung. Bagus sih. Tapi semuanya ini butuh biaya kan Pak? Siapa yang membiayai? Wah, jangan saya. Pokoknya jangan saya. Apalagi saya. Tenang Pak, ini kan masalah rakyat. Ada pemerintah. Ini anggarannya diambil dari APBD. Kalau begitu dipercepat Pak. Biar jelas semuanya. Betul. Saya juga mau cepat-cepat. Jadi ada batas sama bapak ini. Nggak caplok-caplokan wilayah lagi. Iya, yang batas kan, yang kita pertegas itu kan batas wilayah. Kalau persaudaraan kita kan tak terbatas. Nah ini harus dipercepat juga soalnya panas ini. Tapi Pak Badas, selain jaminan kepastian hukum soal batas desa, masyarakat juga perlu informasi loh. Tenang, itu ada Ibu Bides, Bina Desa. Wah, nanti Bu Bidas bisa menjelaskan dong Pak. Betul. Jadi jelas semuanya kalau gitu. Makanya jangan baca gosip melulu. Bides nggak tahu. Ngomong-ngomong Bides apa ya Pak? Ini, tenang. Nanti saya telepon Ibu Bides, biar janjian aja sekalian di sini ya. Tapi ingat, batas desa itu penting agar tidak timbul masalah genting. Batas desa jelas dan tegas. Saya telepon dulu. Bu Bides.